Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya Budara akan menjelaskan materi anatomi fisiologi sistem jantung dan pembuluh darah di mata pelajaran anatomi fisiologi. Mari kita mulai. Menu pembelajaran ada 3 di sini, ada kompetensi dasar, ada indikator, dan juga materi. Kita buka ya kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasarnya yang pertama, menerapkan pemeriksaan anatomi fisiologi sistem jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, prakteknya melakukan pemeriksaan anatomi fisiologi sistem jantung dan pembuluh darah. Menu pembelajaran berikutnya indikator. Indikatornya di sini ada 2. Yang pertama menjelaskan pemeriksaan anatomi fisiologi sistem jantung dan pembuluh darah. Yang kedua menjelaskan cara melakukan pemeriksaan anatomi fisiologi sistem jantung dan pembuluh darah. Menu pembelajaran berikutnya di sini kita masuk ke materi. Kita mulai. Materi yang pertama di sini ada pengertian jantung, yang kedua anatomi jantung manusia, yang ketiga fisiologi jantung, yang keempat cara kerja jantung, yang kelima gejala penyakit jantung. Kita buka yang pertama, pengertian jantung. Nah, pengertian jantung di sini coba kita lihat, di sini ada jantung manusia. Inilah jantung yang ada di dalam organ tubuh kalian. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah atau juga disebut sistem sirkulasi atau sistem kardiovaskular berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel yang terdiri dari yang pertama jantung sebagai pusat peredaran darah, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga darah itu sendiri. Pembuluh darah jantung ada 5. Yang pertama vena cava untuk mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Yang kedua arteri pulmonalis untuk membawa darah dengan kandungan oksigen yang rendah ke dalam paru-paru. Yang ketiga, arteri koroner untuk membawa oksigen dan darah kaya nutrisi ke jaringan otot jantung. Yang keempat, vena pulmonalis untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Dan yang kelima, aorta untuk mengedarkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Darah yang dialirkan jantung membawa oksigen dan berbagai nutrisi lain yang dibutuhkan tubuh. Darah juga mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Darah mengangkut nutrisi yang berasal dari pencernaan seperti lemak, gula, dan protein dari saluran pencernaan. Jadi darah kalian yang ada di dalam tubuh itu mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Materi yang berikutnya yang kedua anatomi jantung. Anatomi jantung letak jantung yang normal adalah di dalam rongga dada sebelah kiri. Dan letak lain jantung di dalam rongga dada bagian depan atau cavum mediastinum anterior. Yang kedua sebelah kiri bawah dari pertengahan rongga dada, kemudian di atas diafragma, dan juga pangkalnya di belakang kiri antar jari di bawah papilla mamae. Berat jantung ada pria dan wanita. Yang pria berat jantungnya 280 sampai 340 gram, yang wanita 230 sampai 280 gram. Detak jantung untuk bayi 70 sampai 190 kali per menit dan detak jantung dewasa 60 sampai 100 kali per menit secara normalnya.
Kemudian lapisan jantung ada dua, lapisan pertama lapisan dalam atau perikardium visceral dan yang kedua lapisan luar atau perikardium parietal. Lapisan jantung berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika jantung memompa darah. Lapisan dinding jantung ada tiga lapis. Yang pertama lapisan epikardia atau lapisan luar, yang kedua lapisan miokardia atau lapisan paling tebal atau lapisan paling tengah, yang ketiga lapisan endokardia atau lapisan paling dalam. Katup jantung ada 4. Yang pertama katup pulmonal yang terletak di antara ventrikel kanan atau bilik kanan dan arteri pulmonalis. Yang kedua katup tricuspid yang terletak di antara atrium kanan atau serambi kanan dan ventrikel kanan atau bilik kanan. Yang ketiga katup bicuspid terletak antara atrium kiri atau serambi kiri dan ventrikel kiri atau bilik kiri. Dan yang keempat katup aorta terletak di antara ventrikel kiri atau bilik kiri dan aorta. Materi selanjutnya fisiologi jantung. Fisiologi jantung di sini ada sistem pengaturan jantung. Ada yang namanya serabut Purkinje. Nah, serabut Purkinje di sini adalah serabut otot jantung khusus yang mampu menghantar impuls dengan kecepatan 5 kali lipat kecepatan hantaran serabut otot jantung, dan serat Purkinje mengirim 20 sampai 40 denyut per menit. Bayangkan banyak sekali jumlah yang dikirimkan dalam per menitnya. Sistem pengaturan jantung di sini ada nodus sinoatrial atau disebut singkatannya nodus SA. Adalah sekumpulan sel di bagian atas kanan jantung. Di atas atrium, sel-sel ini memiliki kemampuan untuk secara spontan mengirim sinyal listrik yang menyebabkan sel otot jantung berkontraksi secara teratur dan independen. Nah, nodus SA mengatur frekuensi kontraksi irama jantung, disebutnya pemacu jantung. Kemudian ada nodus atrioventrikuler atau singkatannya nodus AF, merupakan jalur tunggal sinyal listrik dari atrium ke ventrikel. Nodus AF ini memperlambat sinyal listrik ke ventrikel agar ventrikel penuh terisi darah sebelum berkontraksi dan memompa darah ke paru-paru atau seluruh tubuh akibat sinyal listrik tersebut. Materi berikutnya cara kerja jantung. Nah, di sini ada cara kerja jantung. Yang pertama atrium kanan atau serambi kanan yang berfungsi sebagai penampung darah yang mengandung sedikit oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan vena cava inferior, kemudian memompanya ke ventrikel kanan atau bilik kanan. Yang kedua ventrikel kanan atau bilik kanan menerima darah dari atrium kanan atau serambi kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang kemudian atrium kiri atau serambi kiri berfungsi dalam menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Yang selanjutnya ventrikel kiri atau bilik kiri fungsinya menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, di sini ada yang namanya septum interventrikuler. Fungsinya dinding yang memisahkan bilik kanan dan bilik kiri jantung. Jadi si septum interventrikuler itu adalah pemisah antara atrium kanan dan juga atrium kiri. Cara kerja peredaran darah ada 2, yaitu peredaran darah pulmonal atau peredaran darah kecil, yang kedua peredaran darah sistemik dan atau peredaran darah besar. Nah, peredaran darah pulmonal ini ada sistem peredaran darah kecil yang bermula saat darah di ventrikel kanan atau bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Nah, sedangkan kalau peredaran darah sistemik, sistem peredaran darah besar bermula ketika ventrikel kiri atau bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Nah, mari kita lihat sistem peredaran darah pada gambar berikut. Di sini ada bagian vena cava anterior, bagian
atas, di mana dari bagian leher ke kepala, dan juga di sini ada vena cava posterior dari bagian perut atau tungkai ke atas. Alirannya masuk bersamaan ke ke atrium kanan. Masuk dari atrium kanan dialirkan menuju ke ventrikel kanan. Nah, setelah dari ventrikel kanan, masuklah ke kapiler paru-paru sebelah kanan, masuk ke paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Setelah pertukaran oksigen dengan mengalirkan oksigen yang kaya oksigen ke jantung sebelah kiri, atrium kiri, melalui kapiler paru-paru kiri dan melalui vena pulmonal. Di sini masuk ke atrium kiri yang kaya oksigen, kemudian dialirkan lagi ke ventrikel kiri. Nah, setelah dipompakan ke ventrikel kiri, masuklah ke aorta. Dari aorta dialirkan ke seluruh tubuh, baik ke bagian kepala maupun bagian perut atau tungkai. Nah, itulah yang terjadi pada sistem peredaran darah. Yang sistem peredaran darah kecil tadi masuknya ke dalam paru-paru. Ya, kemudian kalau yang peredaran darah besar itu yang setelah dikeluarkan dari aorta menuju ke seluruh tubuh yang kaya akan oksigen. Bagaimana sampai di sini? Apakah sudah paham? Kemudian materi yang selanjutnya yang kelima adalah gejala penyakit jantung. Di sini ada gejala penyakit jantung. Yang pertama, rasa tidak nyaman di bagian dada sebelah kiri. Kemudian nyeri sampai lengan kiri. Kemudian tidak enak badan. Kemudian sakit menjalar ke bagian rahang atau punggung sebelah kiri. Kemudian kaki terasa bengkak. Kemudian ada detak jantung kerap yang tidak teratur atau cepat. Kemudian berkeringat dingin dan gampang lelah. Jadi di sini ada beberapa gejala penyakit jantung yang bisa kalian pahami untuk bisa kalian deteksi apakah kalian mengalami penyakit jantung atau tidak. Mudah-mudahan materi kali ini bisa kalian pahami dengan mudah. Terima kasih, pertemuan kali ini sudah selesai untuk materi anatomi fisiologi sistem jantung dan pembuluh darah. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.